dengan kami Bunda Erni dan Kakak Arkan dalam channel Diary Suga Family. Kali ini Bunda dan Kakak Arkan mau bercerita nih. Nah, cerita tentang Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris. Bun, sebentar dulu Bun. Aku mau ngingetin teman-teman dulu, biar di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya ya teman-teman. Oke, boleh dimulai Kak? Boleh Bun. Oke, teman-teman duduk yang manis ya. Sekarang Bunda Erni mau cerita tentang Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, dari keturunan yang ke-8. Nah, Nabi Idris ini adalah Nabi yang sangat patut kita tiru teman-teman dan kakak. Karena apa? Banyak sekali sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam ini. Nah, Nabi Idris teman-teman juga adalah Nabi yang menerima wahyu dari malaikat Jibril yang pertama. Maksudnya Nabi pertama yang menerima wahyu dari malaikat Jibril. Waktu itu usianya sudah 82 tahun teman-teman. Nah, di situ banyak sekali nih yang patut kita tiru dari Nabi Idris. Yang pertama, Nabi Idris itu adalah seorang laki-laki yang pandai, yang pintar. Dia senang belajar teman-teman. Jadi Nabi Idris itu apapun dia pelajari, tentang perbintangan, tentang matematika. Kalau sekarang itu, hitung-hitungan itu matematika, Nabi Idris itu juga pintar itu. Nah, Nabi Idris itu juga Nabi pertama yang bisa membaca dan menulis dengan pena. Kita sekarang enak kan membaca menulis dengan pena. Nah, dulu Nabi itu Nabi pertama yang pintar membaca dan menulis dengan pena, teman-teman. Sebentar dulu Bun, pena itu apa Bun? Pena itu adalah alat untuk menulis. Banyak sekali, ada sekarang yang bilang pulpen, pensil, dan sebagainya. Pokoknya alat untuk menulis yang menggunakan tinta. Oh, begitu. Lanjut lagi ya teman-teman. Banyak lagi, pokoknya Nabi Idris itu juga pintar memotong dan menjahit baju. Jadi orang-orang dulu itu menutup aurat belum memakai baju dia memakai kulit dari ternaknya. Nah, Nabi Idris itu sudah pintar dia memotong dan menjahit, jadi auratnya ditutup semuanya. Nah, cerita intinya Nabi Idris ini dulunya Nabi Idris itu bersahabat kakak dengan malaikat Israil. Kakak tahu siapa malaikat Israil? Tugasnya apa coba? Mencabut nyawa. Mencabut nyawa teman-teman. Iya, malaikat Israil itu sahabatnya Nabi Idris. Nah, waktu itu malaikat Israil itu lama sekali tidak berjumpa dengan Nabi Idris. Lalu dia memohon pada Allah untuk turun ke bumi untuk menemui sahabatnya itu yang sudah lama tidak ketemu. Nah, akhirnya Allah mengabulkan. Nah, malaikat Israil itu turun ke bumi menemui Nabi Idris dalam bentuk penyamaran sebagai laki-laki. Nah, dia datang bertamu ke rumahnya Nabi Idris teman-teman. Dia datang dengan membawa buah tangan, membawa oleh-oleh, buah-buahan yang sangat banyak. Nah, Nabi Idris itu senang kedatangan tamu, walaupun Nabi Idris itu belum tahu tamunya itu siapa. Nah, karena Nabi Idris juga orang yang memuliakan tamu, jadi dia memasak banyak makanan dan menyajikan kepada malaikat Israil. Tetapi karena dia adalah malaikat, dia tidak makan. Nah, malaikat Israil itu tidak mau makan. Nah, akhirnya malaikat Israil dan Nabi Idris itu berjalan-jalan nih keluar rumah. Mereka menikmati pemandangan sambil ngobrol. Nah, tidak terasa teman-teman, mereka itu ngobrolnya lama sampai 4 hari berturut-turut. Nah, di situ Nabi Idris itu sudah ada feeling nih, ada pikiran, ini siapa ya? Akhirnya dia menanyakan, wahai tuanku, siapa sebenarnya tuanku ini? Kenapa kok kita sudah akrab sekali? Nah,
Di situ malaikat Israil lalu membuka jati dirinya. Aku adalah malaikat Israil, Idris, dibilang gitu. Lalu Nabi Idris kaget. Wah, malaikat Israil. Dia bertanya nih Nabi Idris, jangan-jangan aku mau dicabut nyawanya ini. Nah, dia bertanya Nabi Idris itu, wahai malaikat Israil, apakah engkau diutus Allah untuk mencabut nyawaku sekarang? Nah, akhirnya malaikat Israil berbicara, tidak Nabi Idris, tidak. Aku hanya datang mengunjungimu karena aku lama tidak berjumpa denganmu. Nah teman-teman, masih semangat kan? Lanjut lagi ya ceritanya. Lalu setelah malaikat Israil mengatakan siapa dirinya itu, nah Nabi Idris punya satu permintaan kepada malaikat Israil. Dia ingin dicabut nyawanya, tetapi setelah itu dia harus ingin lagi untuk dikembalikan nyawanya. Nah malaikat Israil kaget, kenapa kamu berbuat demikian? Karena aku ingin merasakan seperti apa rasanya sakaratul maut. Teman-teman tahu tidak sakaratul maut itu apa? Sakaratul maut itu adalah proses lepasnya roh jiwa dari jasad tubuh kita. Nah, orang-orang menyebutnya dengan mati atau meninggal. Nah, malaikat Israil ini kaget. Kenapa Idris kamu ingin seperti itu? Iya, aku ingin merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu. Nah, lalu malaikat Israil dan Nabi Idris memohon kepada Allah dan Allah mengiyakan. Nah, seketika dengan berat hati nih malaikat Israil mencabut nyawa sahabatnya itu. Nah, di situ sambil mencabut nyawa malaikat Israil ini melihat Nabi Idris yang sedang kesakitan. Dia saking menderitanya untuk menahan sakaratul maut. Malaikat Israil sampai menangis, teman-teman. Dia tidak tega melihatnya. Nah, setelah dicabut nyawanya ini langsung dikembalikan lagi. Jadi Nabi Idris hidup lagi. Disitulah Nabi Idris bilang kepada malaikat Israil, subhanallah malaikat Israil, beginilah rasanya sakaratul maut itu. Nah, dia atau Nabi Idris itu jadi berpikir, kasihan nanti hamba-hambaku yang beriman, apalagi yang tidak beriman jika menghadapi sakaratul maut. Nah, disitulah Nabi Idris semakin giat lagi untuk berdakwah, mengajak orang-orang agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu Nabi Idris punya keinginan lagi, teman-teman. Dia bilang kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat surga dan neraka. Di situ Allah juga mengabulkan permintaannya Nabi Idris lagi, teman-teman. Lalu malaikat Israil sahabatnya itu membawa Nabi Idris untuk melihat surga dan neraka. Tempat pertama yang dituju adalah neraka. Nah, saat malaikat Israil bilang, ini Nabi Idris, ini adalah neraka. Nah, belum sampai ini di depan pintu nerakanya, Nabi Idris ini sudah gemetaran, teman-teman. Dia itu gemetaran karena takut. Lalu Nabi Idris ini pingsan, teman-teman. Saking takutnya Nabi Idris melihat apa? Melihat para algojo penjaga pintu neraka. Dia itu seram, tinggi besar, mukanya aduh ya Allah seram. Dia menyeret manusia-manusia, Kak, manusia-manusia yang berbuat jahat untuk disiksa sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, setelah Nabi Idris sadar dari pingsannya, dia menangis dan dia bilang, ya Allah, seperti inikah gambaran neraka? Dia takut. Lalu dia dibawa oleh malaikat Israil ke surga. Belum lagi masuk ke surganya, baru di depannya saja Nabi Idris itu pingsan lagi untuk kesekian kalinya. Ini pingsan karena melihat keindahan luarnya saja sudah indah sekali, sungai-sungainya, bau harumnya, semua fasilitas yang di depan saja membuat Nabi Idris pingsan karena kagum, teman-teman. Nah, setelah Nabi Idris sadar dari pingsannya, lalu malaikat Israil membawa lagi Nabi Idris ke bumi lagi. Nah, di situ Nabi Idris itu bilang, dia semakin sadar, semakin bertambah lagi keimanannya karena setelah melihat
surga dan Neraka. neraka. Disitulah Nabi Idris bertekad untuk lebih semangat lagi untuk berdakwah dan mengajak umat-umatnya agar taat kepada Allah. Nah, itulah kira-kira cerita dari Bunda Dan tentang Kak tentang Nabi Idris. Nah, jadi teman-teman ingat-ingat ya, hal-hal yang baik dari Nabi Idris ini harus teman-teman ikuti. Contoh yang pertama, teman-teman harus rajin belajar. Apapun itu namanya ilmu pasti suatu saat bermanfaat ya. Jangan malas untuk belajar. Terus yang kedua, harus rajin untuk beribadah, mengingat nanti kita akan mati dan akan masuk ke, kalau tidak ke surga ya ke neraka. Nah, makanya kalau kita rajin beribadah, insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah. Ingat-ingat ya teman. Itulah kisah Nabi Idris untuk saat ini. Dan nantikan kisah-kisah yang lain dari Bunda Erni dan Kakak Arkan di channel Suga Family kita. Yang terakhir seperti biasa Kak, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.